Halo, selamat pagi, semangat pagi guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Dosen Tani Budaya Tani Paham Suwiknyo. Tetap bersyukur terhadap kebahagiaan yang kita dapatkan dan tetap berbahagia termasuk capaian dalam kehidupan ini guys. Kali ini saya akan bercerita tentang alfalfa tropik. Itu fakta atau mitos guys. Jangan lewatkan, simak yang berikut ini. Saya sering mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan benih alfalfa tropik. Benihnya dari mana, dapat dari mana, dan seterusnya. Ya mohon maaf belum bisa nge-share untuk publik karena izin PVT-nya belum turun. Ya gimana nanti daripada kena masalah delik hukum, jadi nunggulah, mudah-mudahan bisa direspon oleh para pihak yang berkompeten sehingga nanti kalau benih alfalfa tropik ini sudah keluar PVT-nya nanti bisa dikembangkan, semua peternak Indonesia bisa nanam alfalfa gitu guys. Nah ini contoh pertanyaannya ini dari Pak Agus Solehul Huda. Ini juga pertanyaan yang lain. Ketika saya menyebut term alfalfa tropik, maka apakah ada bedanya dengan alfalfa yang sering pada umumnya ada? Ya saya bilang beda karena secara genetik sudah terbukti ketika kita lihat di ISSR. Ini nanti bisa dilihat di jurnal biodiversitas ini guys. Dan ini dimulai dari pembenihan. Jadi bijinya disemaikan seperti ini akan tumbuh. Ini belum ada seminggu ini guys. Ini baru 3-4 hari. Nah nanti kalau sudah tumbuh besar baru kemudian dipindahkan. Besar itu seberapa ya, mau 1 bulan bisa, mau 2 bulan bisa, jangan lama-lama juga, kelamaan nanti baru dipindahkan. Nah kenapa disemaikan? Ini hanya soal manajemen aja. Mau langsung ke seperti ini terus kemudian ditanami atau benihnya langsung di situ juga bisa aja, nggak masalah sih, oke-oke saja. Nah, ini hanya soal pilihan aja kok guys. Kalau ini yang tadi dengan benih yang umur 1 bulan kemudian kita pindahkan. Dan ini benar-benar alfalfa tropik yang bukan bijinya dari impor tapi dari hasil pengembangan kita sendiri, sehingga kita dapatkan alfalfa yang fertil dengan viability test sampai 80%. Nah ini benih alfalfa semua nih guys. Ya kalau ditanam bisa untuk banyak lah, hektar bisa, tapi ya memang baru untuk riset sendiri belum bisa, belum berani untuk ke publik karena memang PVT belum keluar guys. Nah ini alfalfa generasi kedua dan generasi ketiga, hasil persilangan nih guys. Biji yang kita kembangkan sendiri dengan persilangan dan kemudian bisa menghasilkan biji yang fertil, kemudian kita tanam, kita benihkan dulu, nanti kalau sudah siap baru kita pindahkan. Maka tahap berikutnya tentu tidak hanya pada tingkat penanaman, pengembangan tanamannya, tapi juga kemanfaatannya. Apa saja kemanfaatannya guys? Alfalfa itu kalau disebut queen of forage mestinya punya kemanfaatan yang banyak. Ya bisa untuk pakan, bisa untuk pangan. Ya, oleh karena itu kita harus explore untuk apa saja. Untuk non ruminansia, maksud saya ruminansia dan non ruminansia. Nah yang untuk non ruminansia, apakah semua non ruminansia, kemudian seperti apa dampaknya, atau hanya non ruminansia tertentu dan nanti seperti apa dampaknya. Nah itu perlu memang dieksplorasi lebih lanjut. Cerita terkait dengan hasil terhadap produksinya akan kita sampaikan lagi guys. Sampai ketemu di hasil. Ini alfalfa yang masih di lahan berupa pohon. Nah ini bisa dimanfaatkan. Kalau yang untuk ruminansia jelas. Nah yang untuk non rum itu kan masih
tanda tanya ini ya guys. Nah, di dalam jurnal yang dimuat di dalam American Journal of Animal and Veterinary Sciences itu tertulis bahwa dengan berbagai fitur yang dimiliki, artinya fitur nutrisi dengan berbagai macam amino, CAP dan lain-lain itu, maka kesimpulannya adalah alfalfa ini juga bisa berpotensi untuk menjadi pakan ternak unggas. Tentu saja akan diberikan dalam jumlah terbatas guys, karena unggas itu sensitif terhadap pakan berserat. Tapi sisi lainnya juga dari sisi kandungannya nih loh ya, ini bisa menjadi potensi pengganti terhadap soybean meal. Artinya nanti kalau alfalfa tropik ini bisa terus dapat dikembangkan di Indonesia, ini tidak hanya kita tidak impor benih, tetapi juga akan berdampak mengurangi terhadap ketergantungan soybean meal karena kandungannya jelas. Nah, caranya juga simpel. Kita potong terus kemudian dikeringkan. Nah, seperti ini guys, supaya menjadi hay dan sesuai dengan yang termuat di dalam jurnal itu, American Journal of Animal and Veterinary Sciences. Itu antara pengeringan matahari langsung maupun tidak langsung itu tidak berbeda nyata dalam hal kandungan sampai di tingkat asam aminonya. Nah, nanti akhirnya menjadi hay kering seperti ini guys. Ini hay kering. Di warnanya yang bagus itu teksturnya masih warna kehijauan gini nih. Untuk bisa dijadikan campuran pada pakan tentu saja harus diremukkan. Ini baru dicoper, nanti setelah dicoper kemudian digiling. Setidaknya menjadi lembut seperti ini sehingga nanti akan mudah dicampurkan di dalam pakan kalau pakannya berupa mes. Nah, kalau mau dibuat pelet tentu effort yang harus dilakukan akan menjadi lebih banyak lagi guys. Dan effort itu artinya juga identik dengan atau equal dengan biaya. Makanya pilihannya mau seperti apa. Kalau hanya untuk itik fresh gini dicacah pun bisa jadi, karena itik entok itu kan jenis unggas yang terbiasa, dia juga nyosor-nyosor untuk daun-daunan, kadang-kadang daun bonggol, batang bonggol, pisang aja dia sosor habis itu guys. Nah, tapi kalau untuk unggas seperti layer kan memang beda, jadi harus siapkan sediaannya dengan sebaik mungkin guys. Oke, itu dalam hal persiapannya. Memang mohon maaf guys, untuk sampai saat ini kita belum bisa menyediakan benih yang untuk publik karena alfalfa tropik ini sedang kita proses untuk ber-KTP Indonesia, artinya dilegalkan oleh instansi terkait yang kemudian disebut sebagai PVT. Nanti kalau itu sudah keluar baru kita bisa publikasikan, daripada nanti bermasalah. Doakan ya guys, biar kemanfaatannya menjadi lebih besar untuk pengembangan peternakan Indonesia. Sampai situ dulu guys, terima kasih, sampai ketemu lain waktu di lain kesempatan, tetap di channel Dosen Tani atau Budaya Tani Pam Suwiknyo. Mudah-mudahan manfaat, salam sehat selalu, jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan jadi amal dan Anda sehat selalu, amin. Saya doakan pada para pemirsa dan subscriber saya untuk sehat selalu dan lapang rezeki, amin.